Nafi Talks, you are loved. Hari ini saya punya tamu kemarin itu, boleh ngomong nggak ya? Main film bareng, soalnya filmnya belum keluar, tapi boleh deh. Boleh. Gita Anggita Butar-Butar. Tolong suaranya. Bunyi. Tolong, jangan main game aja ya, Dek. Iya. Thank you. Dia galak kali sama pacarnya loh. Dek, jangan dek. Udah gitu makanan yang gagal-gagal kok masak, aku rasa dia duluan. Ke dia duluan dong. Iya. Kan emang kayak gitu, kalau ratu nggak boleh menerima masakan yang ada racunnya. Bener, walaupun ratunya sendiri yang meracuni. Iya. Gita Anggita. Yes. Kau orang Batak tapi namamu kayak Sunda ya? Tolong menolong. Gita ASBC. Anggita, butar-butar. Marga ku aja Sunda itu butar-butar. Enggak, kalau Sunda kan buta debutar. Oh iya. Kan kalau matematika AXBCX. Oh, kayak gitu Iya, dia. tolong menolong. Gita butar-butar. Rina Rapina. Oh. Gita Anggita. Kalau butar-butar jadi butar si butar. Bisa. Oke. Gitu. Enggak, Gita Anggita itu, Kak. Karena aku kan bungsu tuh. Jadi papaku mau cari nama yang ngasih tahu semua orang kalau ini adalah anak bungsu. Jadi Gita Angginihita sebenarnya. Bahasa Batak? Iya. Adiknya kita. Gita gitu. Angginihita. Gita adalah adiknya kita gitu. Oh, gemes. Gemes ya. Iya. Itu Ya, kayak mamaku. Raphita. Raphita. Iya. Oh, itu Mari nge-rapnya kita. sama-sama. Enggak, mari kita sama. Raphita. Iya gitu. Let's go. Gitu. Tuh kan ada kan Kak, gitu kan Iya. meaningnya tuh nama Batak itu lah Gita Anggita butar-butar. Tapi kalau di akte Angginihita. Enggak, Anggita. Jadi Gita Anggita. Cuma karena bapakku nanti kalau ku kasih nama Angginihita, Batak kali nih katanya. Jadi Anggita kan aja gitu. Enggak kok, padahal Asik-asik aja ya. Oh, kalau Batak kali mungkin Angginihuta dari huta. Adik dari kampung gitu ya. Hita. Anak bungsu dari tiga bersaudara. Dari hasil aku intip, kau bercerita di storymu, kau ini anak ketiga, berarti yang nomor satu itu abang. Cewek. Oh, justru yang cewek. Cewek. Apa Dona Clara. Itu, Yes. yang itu nomor satu. Itu Mas? nomor satu. Oh, yang abang itu nomor dua. Dua. Oh, jadi Dijepit antara dia. Dona Clara sama Angginihita ada cowoknya. Ada Anton. Anton. Oh, bedanya sama si kakak ini berapa? Dia 2 tahun, pertama dan kedua tuh beda 2 tahun. Nah, yang kedua ketiga beda 5 tahun. Berarti kau sama kakak Dona itu? 7 tahun. Bedanya. lumayan Emang aku adalah anak yang tidak diinginkan sebenarnya dan tidak diprogram karena mama sama papaku tuh pengennya punya anak 2 doang, Kak. Bukan tidak diinginkan. Tidak direncanakan ya kan. Iya, Jadi iya. cuma merencanakan 2 anak lah, ngikutin apa kata pemerintah Iya. ya kan. KB dong gitu kan. Terus ketika pulang kampung tuh papa ketemu sama opung Boru, terus ditanya, "Anakmu udah berapa sekarang, Mang?" gitu kan. 2, Mak gitu. Janganlah 2, kau aja 3 bersaudara, tambahlah 1 kata opung. Oh, oke, Mak gitu. Pas aku lagi diproses bikin, lagi pre-order kan ceritanya. PO meninggal opung boruku gitu. Harusnya mah nggak usah request opung. Kurasa kalau nggak request opung masih ada sampai sekarang. Canda opung. Maafin aku. Oh, gitu. Kak. Tapi mama orang Batak juga. Orang Jawa. Oh, Kakekku dari Solo, Kak. Solo tung nang Ningkung, iya. Makanya kan aku kayak kalem, tenang, tidak berapi-api itu dari daerah Soloku, Kak. Ya. Langsung takut mundur ya. Iya. gitu. Oh, jadi memang ada Solo. Ada kakekku Solo, tapi dia kayak merantau ke, kan dulu kan Kak kalau misalnya perkebunan tuh PTP. dari Jawa semuanya transmigran gitu kan. Nah, kakek itu papanya itu katanya sih abdi dalam, aku juga nggak ngerti kali sih. Tapi ikut pindah gitu, kabur mereka Keraton ke Surakarta. Sumatera. Iya. Oh, berarti jadi Jawa transmigrasi nggak pakai S? Iya, Jawa transmigrasi Iya. ya. Ya. Ke sono. Iya. Ya udah, terus ketemu sama Boru Siregar dari pihak mama tuh. Gitu. Oh. Ya adalah darah-darah Solonya gitu. Solo. Nah. Oke. Makanya aku suka makan es dawet di Solo. Kalau baru landing pasti aku nyari es dawet di hubungannya? pasar. Karena darah Soloku menggelegak, Kak, kayak aku butuh es dawet gitu. Dan ngomongnya dawet ya, Dawet. bukan cendol. Oh iya, pakai H juga ya. Dawet. Dawet. Gitu. Oh gitu. Tapi kau bisa bahasa Jawa? Saged basa Jawi?
Enggak. Boten? Siti. Oh. Kula nuwun. Oh, itu cukup. Iya. Enough to get by ya. Yes. Iya. Sama kayak aku kalau misalnya di Jawa, mohon maaf memang darahku ada katanya dari Jawa. Tapi tolong aku paling nggak bisa kalau lagi ke Jawa kalau misalnya lagi nanya arah, Kak. Nanti ke utara, terus nanti ke selatan. Wah, aku udah Kulon. Ah, itu kan nggak ngerti aku. Iya. Berusaha tapi aku untuk tahu kadang-kadang Pak, kiri kanan aja Pak, aku gituin Kak kalau lagi kesasar. Itunya nggak dapet Nggak ya? dapet aku. Tapi kalau kau lahir di Sumatera memang? Di Sumatera, di Riau. Di Riau, oke. Sumateranya Riau, ya, oke. Terus kapan keluarga itu pindah ke Medan? Karena kalau kulihat sekarang kakakmu di Medan. Udah di Medan. Umur 9 tahun, aku 9 tahun. Semua pindah ke Medan. Di bawah Pak Butar-Butar inilah keluarganya pindah ke Medan. Ayo kita migrasi ke Medan. Memangnya keluarganya dulu bergerak di bidang apa? Pegawai bank kah? Pertanian BUMN, kah? PTP. Si bapak nih? Papa kerja di perkebunan Nusantara. Dari Nusantara 5 itu di Riau, pindah ke Nusantara 3 di Sumatera Utara gitu. Ya udah, sampai selesai deh di Mama situ. ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Oke. Gitu. Lalu muncullah ketiga anak ini. Nah, dari tiga ini sepertinya ya sampai dengan hari ini terlihat kaulah yang paling banci tampil. Yang paling Yes, gitu kan? paling ngelawan di keluarga, pokoknya paling beda sendiri aku, Kak. Anak ketiga ini. Anak pertama, anak kedua ngikutin papa sama mama kalau SMA tuh IPA, karena pinter-pinter. Aku nggak pinter, Kak. Aku nggak pinter kayak kakakku, nggak effort kayak abangku. Jadi aku kalau misalnya saya tidak mengerti matematika. Ya udah. Ya udah. Aku suka sejarah, ya udah aku. Berarti kulik. kalau dulu nggak suka sekolah? Suka aku, Kak. Aku suka sekolah. Demi berteman? Demi bertemannya. Demi belajar sejarah. Aku suka pelajaran sejarah, Kak. Oh, kan Suka. hafalan ya? Hafalan, tapi aku suka kayak jadi ternyata raja ini dulu ya, aku ingetnya ya. Dulu raja ini aku bahkan sampai tahu nih, raja ini anaknya siapa, ke mana gitu-gitu, Kak. Oh, humaniora. Oh gitu ya. Kau suka dengan budayanya pada saat itu, habit-habit orang pada masa Yes, itu. iya. Kenapa dia istrinya harus banyak? Nah, itu. Anak yang dari ini jadi apa gitu ya? Kenapa raja Human yang ini interest-nya jahat? besar. Yes, gitu. Oh. Itu kali ya, Kak ya. Terus itu yang bikin kau waktu kuliah juga ilmu Kesejahteraan sosial. Enggak, memang dapet. Emang ini aneh banget nih. Aku tuh ya Allah, maaf banget nih untuk alma mater aku cinta usu. Jadi aku tuh aku pengennya ilmu komunikasi karena aku pikir aku suka ngomong gitu kan. Ya udahlah ilmu komunikasi, tapi kan again aku bandel. Aku disuruh bimbingan aja sama papaku, dibayarin 1 tahun aku cuma masuk 1 kali, Kak. Bimbingan apa? Bimbingan sekolah kayak misalnya mau SNMPTN. Bimbel? Iya, bimbingan belajar nih. Aku kan kelas 3 harus 1 tahun itu bimbingan. Didaftarin sama papaku 1 tahun. Aku masuknya 1 aja. Sisanya kau kemana? Ke Gramet, baca buku, baca komik. Oh, karena menurutmu itu membosankan? Membosankan. Maksud aku kayak, ya udah kalau misalnya rezeki aku masuk kuliah di situ, pasti Dapatlah aku dapet itu gitu. Lagian aku nggak bodoh-bodoh banget. Aku juara, Kak, dulu, Kak. Juara kelas? Juara kelas aku. Juara 1, juara 3, juara paling bodoh kali aku tuh SMA juara 9. Ih, hebat loh. Paling itu udah. Aku 10 besar nggak pernah seumur hidup. Oh, karena mungkin bapak kakak nggak mukulin kakak pakai ini kali ya, pakai tali pinggang, swap gitu. Justru kebanyakan mukulnya. Sama ya, Kak. Papaku juga kayak gitu. Kalau misalnya ada anaknya, kakakku sama abangku tapi kak kenanya, aku udah nggak kayak gitu. Kalau misalnya mereka dari ranking 1 nih, tetap ranking 1, tapi nilainya turun, Kak. Langsung gimana raport? 92 nih, Pak. Iya. Cawu lalu 95. Catur bulan. Catur bulan ya. Cawu sebelumnya 95. Oke, udah tahu kan hukumannya apa? Upah. Kakak buka bajunya dibakar. Abang sepedanya Bajunya dibakar. Dibakar, Kak. Halo, Pak Butar, I love you. Dibakar. Tahu hukumannya kan kalau misalnya nggak belajar gitu. Oh. Nah, kalau aku, makanya kenapa aku masuk IPS, kalau misalnya si Gita nilai ujiannya dari 9 jadi 7 terus gini, nggak apa-apa lah ya Boru, nanti belajar lagi ya Boru gitu. Oh, Makanya gitu. kakak sama abangku benci banget sama aku. Karena katanya terlalu dimanjain, iya gitu, Kak. Oh, dikasih gitu. Dikasih, dibolehin. Kenapa itu menurutmu ya? Mungkin karena bapakku udah nggak punya kekuatan untuk mukulin lagi gitu kan, atau marah-marah lagi, dan udah ngerasa kayak, karena perbedaan umurku jauh juga ya dari kakak sama abangku, jadi mungkin emosi papa dan semangat papa untuk mendidik anaknya abis di kakak dan abangku.
gitu dilihatnya aku kayak udahlah jadi juga gitu kali nanti. Atau amanah dari opung, inilah anak yang kata mamaku dulu harus Mungkin ya Kak. ada di dunia ini gitu. Atau mungkin karena aku manipulatif, kalau misalnya dimarahin papa langsung kayak Kan yang lain juga gitu. enggak, Kok takut kena? Kak, diam kayak iya pak gitu Kak. Oh, kalau kau langsung Nangis, air mata berderai. buaya itu, gitu dah. Jadi nggak dimarahin aku kalau misalnya nilai jelek, nggak juara itu nggak dimarahin. Apa yang terjadi waktu selesai dari USU itu kau kan selesai itu S1. Terus kau pindah ke Jakarta? Kan ada radio, Yes. ada presenter. Kau masuklah itu ke Trax ya dulu? Dulu Trax. Trax FM itu pertama kali kau Itu kerja pertama kali di di Jakarta? Jakarta, Oke. yes. Nah, dari mana kau tahu, ada radio di Jakarta namanya Trax, masuklah aku ke situ? Aku dari semester 2 aku udah siaran di Medan tuh Kak. Selama 6 tahun di Kiss FM. Itu yang bikin aku lulus kuliah juga lama. Karena aku semester 3 langsung udah siaran. Sambil kerja gitu. Terus abis itu papa meninggal, aku kayak nggak bisa aku bertahan di Medan karena selalu keinget papa terus. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah aku hijrah aja ke Jakarta. Waktu itu aku ditawarin jadi co-host di Kompas TV. Oke. Ya kan, terus oke lah boleh lah, ini ada pekerjaan yang setidaknya bisa bikin aku makan setiap bulannya gitu. Berdua tadinya. kan itu waktu itu ya? Iya, sama Bang Ringo. Ringo. Yes. Agus Terus Rahman, ya. Pas dikasih tahu pas dikasih tahu Git, ini kita tinggal 5 episode terakhir karena mau bungkus acaranya. Waduh, gimana ya, balik aja kali ya ke Medan gitu kan. Karena udah rasa dukaku sudah sedikit bisa aku redam kehilangan papa. Terus tiba-tiba aku diajak jadi bintang tamu Cosmo dulu, Cosmo radio ya kan. Nah, pas dijadiin bintang tamu itu aku tiba-tiba abis selesai siaran aku dipanggil sama program direkturnya Trax FM. Mas Didot. Terus Mas Didot bilang, "Git, mau nggak siaran di sini?" gitu. "Hah? Siaran maksudnya?" "Oh, kayak gini juga nih, Mas." Aku bilang kayak gitu. Bintang tamu, "Oh, enggak siaran, beneran siaran. Karena kita tahu kamu dari Medan udah siaran, terus kamu ikutan stand up komedi gitu kan. Dan kita lagi nyari penyiar yang emang lucu aja dan perempuan." Dia bilang kayak gitu, dan kita maunya Gita. Pada saat itu aku ditawarin di radio lain juga, dan aku mau mulai minggu depannya, Kak. Terus aku nanya, waduh, saya ditawarin itu, ya udah pikir-pikir dulu gitu kan. Oke, pikir-pikir dulu. Cuma yang bikin aku nerima Trax adalah satu, karena radio sebelumnya minta aku untuk merubah logatku Kak. Jadi lebih Jakarta gitu kan. Waduh, agak ribet, aku udah 11 tahun tinggal di Jakarta aja aku ngomong lo gue masih belum cocok di mukaku. Lo gue gitu. Aku selalu diketawain orang Kak kalau misalnya gue nggak cocok, gue nggak cocok. Ada tanda petiknya tuh ya. Nggak cocok Batak gitu. Jadi kayak ya udah aku kayak memang gimana? Medan kali kau rupanya. Medan kali aku Kak. Emang ngomongnya kayak gini gitu sehari-hari. Ini udah setelan pabrikannya. Jadi waktu di film ngeri-ngeri sedap itu sebenarnya tidak sulit untuk kau untuk berakting seperti dengan itu. Dengan logat. Yes. Tinggal gitu. ditambah sedikit hutanya dan kampungnya gitu. Rambut lepekku jadi. Oh iya. Rambutnya harus benar-benar lurus gitu kan. Gitu. Ya udah akhirnya pas balik ke Trax, dia bilang kita nggak minta Gita untuk ngerubah logat, kita minta Gita ada di sini karena Gita, bukan karena Gita harus menjadi siapa gitu. Akhirnya aduh, pikir-pikir dulu ya Mas. Ya udah pikir-pikir sambil lihat. Tunggu, pikir-pikir kenapa? Kan you butuh kerjaan. Kok kayak macam sombong kali kurang. Karena Senin sampai Jumat. Jadi kenapa rupanya? Aku kan udah selesai shoot, maksudnya aku udah pernah ngerasain siaran Senin sampai Jumat selama 6 tahun kemarin. Di Medan? Yes, aku ngerasa kayak aku butuh hidup yang lebih bebas gitu kan. Terus ya udah kalau gitu baca dulu deh Git kontraknya. Oh, pas aku buka halaman kedua apa ketiga aku tengok per jam segitu langsung bilang, "Bang, tanda tangan aja Bang sekarang." Aku bilang, "Sekarang aja nggak apa-apa." Kenapa? Gede Kak gaji. Oh, beda sama yang di kampung itu. Beda banget kan gaji penyiar di Medan sama di Jakarta. Aku bilang, "Hah, ini per hari Bang?" gitu. "Enggak, ini per jamnya." "Udah sekarang aja Bang, udah deal." Aku gituin Kak. Dibaca dulu Git, nggak usah sekarang aja. Nggak baca. Ini soalnya kau harus jual ginjalmu setengah. Nggak apa-apa Bang. gitu. Dari situ. Di situ sama Randika Jamil 5 tahun sama Bang Dika. Dia stand up juga kan tadinya kan? seniorku. Dan Bang dia Dika. logatnya apa? Sunda. Oh, jadilah kau sama akang-akang Sunda dengan Akang-akang Sunda. kakak-kakak Diajarin Medan. ada tuh ngena, hanet, asupken.
Hai Randika, I love you, my love. Oh gitu. Itu bahasa Sunda pertama aku tuh Randika Jamil. Oh gitu. Berapa lama kau bertahan di Trax itu berarti? 5 tahun sama Randika Jamil, 1 tahunnya sama Surya Molan. Oh, Surya Molan itu di situ juga ya. Yes. Oke, berarti karakter seorang Gita yang kakak-kakak Medan ini diterima lah di kota besar Jakarta ini pada tahun itu. Pada tahun itu 2014. Happy dong? Happy banget. Uang ada. Uang ada, terus ilmu. Aku suka sesuatu yang baru, aku suka tempat-tempat yang mengajarkan aku banyak hal gitu Kak. Jadi ketika aku memutuskan resign dari satu tempat biasanya karena sudah semua ilmunya aku serap gitu. Musimnya sudah berlalu. Musimnya udah berlalu. Sudah waktunya next. Yes, Oke. gitu. Nah, waktu kerja di situ berarti waktu itu Bapak masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Mama masih ada kan Masih ya ada. waktu itu. Jadi kau bilang lah aku udah dapet kerjaan yang bagus nih, yang stabil nih, siaran lah aku di sini. Apa kata orang mama, orang abang, orang kakak pada saat Oke, nice gitu. Karena memang dari dulu kan aku sejak semester 3 siaran di Medan itu aku memang udah nggak pernah minta duit dari mama. Kuliahku udah aku bayar sendiri, emang kuliah negeri. Aku ingat dulu SPP aku 350 apa 375 per semesternya Kak gitu. Jadi main-main doang, cuma memang benar-benar main-main. Tapi ketika aku pindah ke Jakarta, aku sudah tidak punya papa. Aku berjanji sama papaku ketika papa pergi, aku akan melengkapi kebutuhan istrimu seperti yang kau lakukan sepanjang hidup mamaku. Jadi aku adalah tulang punggung untuk mamaku saja gitu kan. Wait, umur berapa itu waktu Bapak meninggal? 27 aku. Oh. 27 Tapi tahun. kan kamu anak ketiga, biasanya beban itu tuh anak pertama loh yang mikirin biasanya. Apa yang membuat si Ade, si Anggi, Nihita ini berpikir bahwa mama perlu di-provide? Karena kakakku udah punya keluarga kan. pada Kakakku saat punya itu udah keluarga. pada nikah. Ya, sudah pada nikah. Abangku juga udah berkeluarga. Menurut aku kenapa enggak gitu? Mereka udah punya keluarga barunya walaupun aku tahu kakakku sama abangku tidak akan lepas tangan urusan mamaku karena itu janji kita semua. Tidak akan membuat mamaku kehilangan, kok berbeda ya setelah papa nggak ada, nggak akan. Bahkan kalau bisa berlebihan gitu kan. Dan tapi aku secara sendiri sadar kalau ketika orang sudah berkeluarga pasti prioritas mereka Ke keluarganya dong gitu. Dan aku sebagai adik, aku single, aku nggak punya beban apapun selain mamaku, kenapa enggak itu aku yang provide gitu Kak. Dan mama waktu kamu bilang gitu? Oh dia seneng, tapi mama tuh nggak pernah mikirin, mamaku tuh nggak pernah minta apapun Kak. Nggak pernah minta duit, nggak pernah minta aku cepet nikah. Dia cuma minta kalau misalnya sekali pulang ke Medan, bawa dia ke toko emas. Oh kursnya itu ya? Kurs. Jadi aku nggak perlu duit nih, tapi kayak ini cantik gitu. Mama aku tuh gila-gila emas. Halo Bu Nani gitu. Iya. Walaupun dia Jawa, kayaknya darah Batak suaminya mengalir juga di dia gitu. Nggak ngerti deh Kak. Kayak Toko gitu emas dah. sekali ya? Toko emas sekali dia. Nggak ngerti dia emas warna putih, nggak ngerti. Harus kuning. Kuning, semakin kuning itu semakin bagus. Iya kan Kak? Iya. Gitu dah. Oh, jadi kursnya itu ya kalau sama Yes. mama. Love language. Love language mamaku adalah gold. Harusnya ada tuh satu lagi. Iya. Gitu dah. Oke. Lalu dari Trax itu kau mulai dilirik untuk main film di situ, benar? Dari situ. Sempet nggak sih kau geluti dunia presenting lebih dalam lagi sehingga jadi MC yang sering? Jadi bukan ya sekedar nih kalau ada MC nge-MC gitu. Tapi Sekedar. lebih ke sekedar. Yes. Jadi tidak build karir di MC ya. Build karirnya di radio personality. Yes. Terus ketangkep sama film. Film, betul. Siapa waktu itu pertama kali mengajak? Pertama kali aku tuh yang ngajakin Yang Cosmic 8 itu ya? Iya, Part 1, part 2 itu. betul. Ya Allah, lupa lagi aku. Apa ya filmnya ya? Komik. Komik 8 ya? Komik 8. Oh, bukan Cosmic, Komik 8. Komik 8. Ya, itu di situ itu film. Film. Besutan siapa tuh? Siapa produser? Mas Anggi. Oke. Anggi Umbara, Falcon kalau kita nggak salah. Nah, aku tuh film pertama aku tuh main barengan sama Bene, Lolo, Boris, sama Gita. Kalau nggak salah berempat kita tuh, Kak. Udah kenal orang-orang itu sebelumnya? Tahu kalau mereka Batak-Batak? Tahu. Karena kan mereka dari stand up juga kan, Kak. Kan komunitas stand up itu sangat erat ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi dan aku, Lolo, Babe, Cabita, almarhum Indra Jegel itu kan memang dari komik
Medan dan kita sering nongkrong di Medan. Gitu. Di Medannya udah sering nongkrong. Sangat sering. Jadi udah saling kenal. Sangat kenal. Oh, sama-sama lah kita di Jakarta ini Iya, kan. struggling. Gitu. Makanya aku sama mereka semua itu dulu kalau misalnya kita masih single-single ya di tahun 2014-an itu kita semua udah pindah ke Jakarta, kita tuh sering kumpul hanya untuk ngasih tahu apa yang udah apa yang updatean, kau udah dapat apa, kau butuh apa, aku bisa bantu apa, kau mau bantu apa gitu. Oh. Segitunya kita. Segitunya. Sekakak adik itu. Dari Sumatera pada saat itu cewek cuma kau aja? Cuma apa? aku. Yang lain kan laki-laki kan? Makanya mereka kayak kakak banget dan aku ngerasa mereka tuh adik-adik aku gitu. Makanya waktu zaman COVID tuh aku tahu mereka kayak nggak bisa kemana-mana nih, aku ngirimin makanan buat mereka, aku masakin. Pas pula kau suka masak. Yes, gitu. Emang sesayang itu, aku sesayang itu sama mereka. Sama anak-anak itu. Bener-bener ya? Kayak adikku aja, Kak. Semua itu ya? Semua. Oh, lah. Nah, makanya ketika akhirnya main di si film Ngeri-Ngeri Sedap itu sebenarnya kau nggak terlalu banyak perlu adaptasi ya, udah dan main aku nerima itu karena pengen barengan sama mereka aja gitu, Kak. Oh, kamu lihatnya waktu itu sebagai project pertemanan. Yes, karena kan kau nggak nyangka itu bakal meledak. Tidak, Kak. Jadi itu awalnya kan itu dia tadi kan di Comic Ed aku ketemu sama Bene, Lolo, Boris sama Bene, Lolo, Boris. Terus Bene bilang, "Kita kan dapet spot cuma dikit nih di sini." Bene bilang gini, suatu saat aku akan bikinin kalian film untuk kita, kata kayak gitu. Itu dia bilang. Itu di 2014. Kau udah tahu dia sedang menulis buku Ngeri-Ngeri Sedap? Nggak tahu. Nggak ada. Buku Ngeri-Ngeri Sedap kan nggak ada hubungannya sama film Ngeri-Ngeri Sedap, tapi aku baca buku dia. Itu waktu dia masih kuliah di UGM kalau aku nggak salah, aku udah baca buku itu. Dan dia nggak bilang kalau itu filmnya tentang seperti itu, tapi dia bilang aku akan bikin film untuk kita. Gitu. Kalian ya yang main gitu. Dan dia membuktikan itu. Setelah beberapa 8 tahun. Wow. Luar biasa ya janjinya Bene. Jadi, dia kalau jadi pejabat kita harus pilih dia, Kak. Karena dia pilih sesuai. Bene. Karena sama janjinya. Iya benar-benar. Iya kan? sesuai dia sama janjinya. Wali kota tebing tinggi. Amin ya, Ben. Bukan tebing tinggi. Tebing tinggi dia. Kampungnya. Tebing tinggi tuh. Tebing tinggi di Sumatera Utara. Di dekat Medan. Yang Padang tuh apa sih? Nggak tahu, pokoknya ada Bukit Tinggi. Oh beda ya? Bukit Tinggi ya. Tebing tinggi, bener-bener. Tebing tinggi. Suka ketukar aku. Iya, ada Tebing tinggi-tinggi. tinggi. Yes. Itu dia kampung dia, benar-benar. Oh gitu. Oke, jadi waktu kau main film itu udah ada Boris di situ, kau udah kenal, ada si Jeget, tinggal perkenalan lah dengan Tika Panggabean yang walaupun Panggabean not from your community. Karena betul. Nih kayak aku Batak Sunda. Iya. Kami Batak-Batak yang Boris juga kayak gitu. Oh, tapi kan dia persinggungan. Iya, dia di komik-komik. Medan masuk dia sangat fasih berbahasa Sunda. Sunda dan Medan itu karena kan dia dulu ada skitnya dia kalau di Instagram tuh sama Queen. Yes, mamanya. Betul. Oh gitu. Jadi itu waktu bikin film itu nggak terlalu banyak effort nggak sih menurutmu? Karena kayak udah jadi gitu chemistry-nya. Chemistry-nya mungkin udah jadi sama kita bertiga ya, Kak ya, sama Lolo, sama Boris dan sama Jeger gitu ya. Kita berempat sama Gita. Tapi kan kalau sama Botik sendiri sama Bapak itu kan kita baru kenal secara project sebesar itu tuh baru di situ, Kak. Nah, untungnya ada reading yang bikin kita jadi kayak lebih akrab lagi, hampir setiap hari ketemu. Dan itu bisa kebentuk apalagi udah nyampe di lokasi gitu. Satu hotel, tiap hari ketemu, nongkrong bareng gitu. Jadi kayak ya udah chemistry-nya dibangun di situ. Apalagi Botik itu kan nggak susah untuk dicintai ya, Kak. Adorable Iya kan? Emang udah lovely, emang bener-bener kayak ini mama kita lagi nih. Bener-bener udah bangun adikmu Sarma yang di hotel juga udah nanyanya udah kayak gitu. Kita manggil dengan karakter kita di Ngeri-Ngeri Sedap ya, sama bapak lagi gitu. Jadi kayak nggak susah untuk mencintai orang yang emang lovable aja gitu buat aku. Apalagi bapak untuk sesenior itu ya, Kak, tapi masih mau ngajarin kita, masih mau belajar bareng, itu kayak beruntung sih aku, rezekiku bagus banget bisa ketemu sama orang-orang di Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Kayaknya memang bagus ya rezekimu dari yang kau cerita tadi. Pindahlah aku ke Jakarta, dapatlah kerjaan Trax, dikejar malah. Kau kan nolak, males lah aku kayak orang kantor. Iya. Pas buka, segini dibayarnya. Ayolah gas gitu. Gas gitu kan. Gak lama dari situ pasangan siarannya juga menyenangkan. Gak lama dari situ tanpa diminta film pun ngejar-ngejar. In a way ya, maksudnya kau gampang ditemukan gitu loh. Ya beruntungnya. Di saat semua orang mungkin harus berpeluh-peluh ngantri untuk
casting, sekedar ketemu casting director aja. Betul, gitu loh. iya, Kau betul, langsung memang casting tetap, tapi udah kau ikut ya, udah kayak diproyeksikan gitu. Lalu karir untuk jadi MC pun menurutku kau bisa keluar masuk seenaknya, nggak terlalu harus dipikirkan. Jadi kupikirkan tadi kakak nanya kayak kau pernah belajar? Enggak lagi, aku belajarnya awalnya mungkin karena aku mungkin tahu diri ya, mungkin untuk awal-awal aku hanya mau nerima MC dari acara-acara yang ulang tahun, yang memang kayak siaran aja. Makanya sampai sekarang aku nggak mau nerima host untuk atau MC nikah kak. Oh nikah kau nggak berani? Nggak berani aku kak. Karena itu aku kan cengengesan, kan nggak lucu kak. Lagi sakral-sakralnya sekali seumur hidup ada yang cengengesan kan kayak, nanti mamanya jadi nggak nangis gara-gara aku kan kayak nggak bisa. Dan aku suka momen orang menikah, dan aku nggak mau mengganggu momen indah itu dengan ya emang aku celetukanku, yes. Tapi aku mau nge-MC-in orang yang kayak teman karena udah tahu karakter aku, tempatkan aku nanti di setelah udah seru-seruannya aja. Aku tapi gitu. Oke, celetukan ya. Berarti kau termasuk orang yang di sininya bising juga nggak? Bising banget kak. Bising ya? Bising banget dong, capek gitu. Overthinking nggak? Bah, sayang tolong kasih tahu. Overthinking? Iya bisa aku kak, overthinking nangis di mobil tuh bisa banget tuh. Oh. Bisa banget. Soalnya kamu kayak happy go lucky gitu. Kelihatannya. Iya. Tapi kan aku juga ngambil kelasnya almarhum Reza Gunawan. Oh wow, oke. Kalau udah ngambil kelasnya Reza Gunawan berarti deep thinker. Mohon maaf sebelumnya. Yang sudah sampai di sana udah agak sekarat-sekarat ya mampus dulu kita. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Sebelumnya yang sudah sampai di sana udah agak sekarat-sekarat ya mampus dulu kita sebagai sesama alumni. Oh iya kakak juga. Iya dong. Iya. Kan bermula dari dia adalah teman kita, bermain di piano di perkawinan kita. Iya. Lalu pas aku hamil kami menjadi kelinci percobaan beliau. Yang zaman dia masih ke rumah aku tuh Git. Oh. Gue tusuk jarum sini. Sakit. Oh ya sebentar. Lah kok pindah. Oh gitu ada gitu kak. Ya iya ampun. sampai akhirnya mulai lebih dia kan mendalami nggak hanya awalnya kan acupuncture ya lama-lama dia punya banyak modalities gitu sampai aku sama Pongki yang wah dia jadi nih emang dia serius banget gitu. Luar jadi, biasa. Traumaku sembuh kayaknya dari almarhum. Sesi-sesi bersama dengan. Cuma satu kali kak aku ikutan. Oh dia emang punya pengkalimatan yang luar biasa ya kak. Kok Iya. bisa lagi orang rame tapi sepertinya dia berbicara hanya padaku. Iya. Ya kak ya? Iya. Luar biasa sih. Memang intentional orangnya. Iya benar. Iya sih. Iya gitu. Aku sembuhnya sama beliau. Ternyata aku selama ini ku berisik tuh karena mungkin aku masih belum bisa termanage. betul fakta bahwa aku sudah kehilangan bapak aku karena aku kan deket sama bapak aku. Jadi kayak pas kehilangan dia ternyata aku goyang. Umur jadi berapa sih tuh? 27 padahal loh kak. Tapi kan aku sangat dekat sama papaku. Terjadi tiba-tiba nggak sih? Tiba-tiba banget. Dia cuma papa ke rumah sakit nih. Kelingking kaki papa hitam. Paling juga dipotong bentar doang gitu. Udah dipotong. Diabetes dari tahun 87 sejak aku belum lahir. Terus selesai operasi. Nah, itu dia Kak. Aku tuh pas papa lagi sakit, aku lagi karantina suci stand up comedy. Jadi ketika papa masuk rumah sakit tuh aku karantina, terus aku pulang ke Medan karena
seminggu cuma 3 hari di Jakartanya, selebihnya pulang ke Medan. Februari aku ingat. Terus tiba-tiba aku pulang, papa masuk rumah sakit. Terus dikabarin sama Jakarta, kita pending 2 minggu ya, nggak ada syutingan karena aku nggak ngerti, lupa ada masalah apa. Tapi nggak ada 2 minggu. Oh, aku ngerawat papa di rumah sakit. Terus papa operasi. Hari papa operasi itu besokannya aku langsung balik ke Jakarta. Aku pulang sehari kemudian papa meninggal. Jadi kau berpikir bahwa paling masuk dirawat selesai ini nggak ada. Udah gitu aja. Dan aku sedihnya adalah obrolan terakhir aku sama papaku lewat telepon itu adalah ketika aku tereliminasi. Hah? Tereliminasi dari Suci. Sudah ketahuan tereliminasi, Yes. lalu telepon. Papaku telepon karena papaku bilang dia manggil-manggil namaku, kakakku nelfon, terus aku lagi sedih karena aku tereliminasi. Karena aku pikir, ya panjang nih urusannya. Aku pikir aku di Suci itu akan panjang, ternyata aku tereliminasi karena mungkin aku nggak ada alasan sih, tapi memang aku nggak fokus karena bapakku lagi sakit. Terus papa mau telepon Gita, oke. Tapi kondisi papa lagi ngedrop aja nih dek gitu. Iya besok aku pulang kok, aku bilang kayak gitu hari Jumat. Dia nelfon hari Kamis kalau nggak salah apa Jumatnya gitu. Terus papa telepon, matanya terpejam karena papa udah nggak bisa buka matanya kata kakak kan. Sudah telepon dia bilang, halo nak, ya pak, gimana nak gitu dengan suara lirihnya. Aku nggak sanggup untuk bilang aku tereliminasi. Emang dia nggak lihat di? Enggak, kan syuting kan Oh, itu kayak nggak live minggu ya? depan enggak. Terus untuk live tapi live direkam gitu loh kak, tapi Live on minggu tape. depan yes. Tapi ditayangkannya tunda. Yes. Itu agak menyakitkan ya? Menyakitkan kan Karena kak. kita udah tahu kita gagal. Tapi aku harus berbohong. Dan minggu depan kita nonton lagi kegagalan Iya, itu ya. itu. Ih, tega kali Tega loh. kali kan. Terus ya udah dibilang papa, gimana nak? Juaraku pak, aku bilang kayak gitu. Aku nggak tahu aku ngomong itu kak. Juaraku pak. Terus dia bilang, padahal waktu dia sehat, dia tahu aku tuh akan 20 kali syuting kalau lanjut sampai juara itu 20 kali syuting gitu kan. It's a long way to go gitu kan. Tapi papa baru sekali syuting, 2 kali syuting terus tereliminasi, terus papa bilang kayak papa tahu anak papa pasti juara, kau pasti juara. Sudah matiin, itu adalah obrolan terakhir aku. Sebelum aku berangkat ke Jakarta terakhir kali, dia salam aku, terus dia bilang, dia kan susah ya kak ngasih aku untuk pergi jauh dari dia karena aku anak bungsu. Dia nggak pernah ngasih aku untuk keluar kota, apa ya namanya tuh, merantau. Dia nggak ngasih. Kakakmu boleh, abangmu boleh, asal jangan kau. Tapi waktu itu dia bilang kayak gini, pas nyalamin aku dia bilang gini, hati-hati anak, jangan khawatir, papamu udah nggak jadi bebanmu untuk pergi ke Jakarta, pergilah. Aku pikir dia ngomongin, oh ya udah, nggak usah jadi beban karena kakak akan nemenin dia di rumah sakit. Ternyata itu adalah pamitannya dia mau bilang sama aku, kau udah bisa pergi ke Jakarta, kau bisa pergi kemanapun karena udah nggak mesti nungguin papa lagi gitu. Jadi aku baru tahu, oh itu maksud papa kemarin bilang. Karena papa tahu kamu akan jadi di Jakarta. Mungkin ya kak, tapi dia bilang kayak udah jangan jadikan papamu hambatanmu untuk nyari mimpimu, karena dia tahu aku pengen ke Jakarta pak dari dulu gitu. Tapi dia nggak kasih dan aku nurut karena dia bilang nggak kasih, udah gitu. Itu yang bikin aku sampai sekarang nggak mau stand up lagi, karena setiap aku stand up aku ingat ada bapakku di rumah sakit. Iya, aku baru mau ke pertanyaan itu tadi sebenarnya, kenapa Gita Bebita yang kita kenal, kita lebih kenal sebagai pemain film sekarang, atau mungkin MC untuk event-event yang hore lah gitu katanya ya, yang happy-happy, tapi stand up-nya mana? Kau masih nulis materi nggak? Nggak Kau masih nulis. Aku setiap mau masuk ke dunia, aku cinta kali stand up kak. Aku suka deg-degannya. Aku suka reaksi orang. Aku suka ngelihat orang ketawa karena aku suka. Tapi setiap aku mau stand up, ingetanku adalah bapak aku nunggu aku di rumah sakit, jadi aku nggak bisa. Kayak, berat lagi nih, kebayang muka papa. Kenapa aku harus ada di kota lain waktu dia lagi struggling gitu? berarti lebih ke penyesalan ada di kota lain, atau penyesalan ngaku juara atau apa? Penyesalan. Kan papa udah bilang boleh kau pergi. Yes, penyesalan nggak ada di dia karena aku pengennya ketika dia masih buka mata ada aku gitu. Kenapa aku harus ikutan karantina itu gitu?
Walaupun setelah aku pikir-pikir ini adalah cintaku, bapakku juga bahagia-bahagia aja pasti ngelihat aku menjalani itu gitu. Tapi yang namanya anak selalu nyari kenapa enggak, kenapa aku nggak ada di sampingnya gitu. Walaupun di hembusan nafas terakhirnya kita semua anak-anaknya ada gitu. Nggak ya, ada tapi yang di sampingnya. sebelum kata-kata menurun benar-benar nggak sadar, kau nggak bisa. Karena ada gitu di situ. aku landing di Medan, kakak langsung bilang papa masuk ICU. Jadi aku nggak ada komunikasi lagi dengan kesadarannya gitu kak. Itu. Tapi nggak tahu ya, ini aku sebagai orang luar, mungkin aku salah, tapi mungkin nggak sih karena papa tahu bahwa kecintaanmu pada stand up ini sudah terbangun, sudah established, maka papa yang sudah lelah ini dan minta berpulang kepada penciptanya gitu ya, dan diluluskan gitu, oke nggak apa-apa gitu, sudah cukup gitu. Papa justru ngasih semua berkat itu gitu, ngasih semua izin itu. Loh Gita, kamu kan udah punya itu. Itu akan membuat kamu happy. Enggak, kehilangan papa itu memang kita harus obatin sama anak-anak yang udah nggak punya bapak ya. Tapi ada ini loh sekarang kita, jadi papa pun nggak apa-apa, udah bisa pergi gitu. Aku nggak pernah terpikirkan itu, tapi mungkin ya kak, mungkin papaku juga ngerasa sudah bisa membiarkan aku dan dia pergi karena dia tahu anak-anaknya sudah mampu banget di kakinya sendiri gitu ya. Tapi yang namanya anak bungsu ya, jadi kayak aduh, harusnya ada lagi aku gitu. Kenapa sih aku harus tinggalin dia di momen sakitnya yang pun masalah kecil gitu. Orang dia kelar operasi juga bilang, aduh gimana nih aku main futsal nih, cari sepatu baru nih, kakiku sekarang jarinya 9 yang masih bercanda-bercanda gitu kak. Tiba-tiba ngedrop kan kita nggak pernah tahu ya, tapi aku keselnya kenapa aku nggak ada di situ gitu. Gitu aja sih. Bagian itu sempat dibahas sama waktu dulu sesi sama Reza Gunawan juga berarti? Reza Gunawan yang kelasnya itu kan kelas umum ya kak, cuma beliau kan ngajarin kita supaya legowo, maafin bahkan dirimu sendiri. Aku kan selama ini ngeblame aku, kenapa? TAT ya? Ya, tapas aku pressure teknik. Ya. Jadi tuh ngajarin kayak kita kayak jangan terlalu keras lah sama diri sendiri, nyalahinnya gitu. Maafin itu sih aku yang masih kayak ayo Git, maafin aja untuk kealpaanmu di situ gitu. Dan aku bahkan aku kesel kenapa aku harus kerja dari umur 19. Kenapa aku nggak sama bapak aku aja? Menjadi anak yang pulang kuliah udah pulang ke rumah aja main sama papa gitu. Kenapa aku harus kerja? Kenapa aku harus lebih menyenangi pekerjaanku sampai papaku sehari bisa nelfon aku 9 kali hanya untuk bilang I love you. Papaku tuh kayak gitu kak. Oh ya? Kayak Assalamualaikum, baru di mana? Kan udah dibilang pak di kantor, oh cuma nanya aja I love you, udah dimatiin. Nanti sejam lagi kayak gitu. Bapakmu kan orang Batak, bisa ngomong I love you? Bisa. Anaknya Donna Clara, kenapa kak? Nama anaknya Donna Clara. Lagi nungguin kakakku dilahirkan, dia baca koran, wih ada nama bule cantik nih, Donna Clara, dipakai kak. Tanpa filter ya? Donna Clara, Pak putar-putar nih anaknya udah lahir nih ketemu istrinya juga sehat-sehat. Nama anaknya siapa? Aku udah pikirin mak, Donna Clara. di depan kamar. Habis baca? Segitu habis baca koran, ada bule namanya Donna Clara dipakai. Gitu. Iya tapi orang Batak jarang yang bisa I love you lah dek, itu nggak bisa. Oh dia gitu kak, I love you. Sama istrinya juga adek gitu, manggil Iya. bininya adek, love you gitu. Oh gemes ya ada Batak bisa gitu ya, baru tahu ya. Dia sangat gampang untuk bilang, bahkan ke anak laki-lakinya, walaupun anak laki-laki ya kak, kan geli ya bangku tiba-tiba bapakku bilang love you bang gitu kan. Cuma ngomong I love you-nya akan lebih sering ke anak perempuannya, borunya daripada anak laki-lakinya ini. Iya kan gitu. kalau bapak itu terhadap anak laki-laki kepengen nih anak juga harus kuat. Betul. Boleh bilang I love you tapi kau harus kuat ya. Yes, tetap mukul, tapi love you. Iya. Pukulan kan love you bahasa bapakku. Iya. Oh, Gitu. Oke. Berarti kita harus memberi waktu kepada Gita untuk kembali berani menulis materi-materi stand up. Kemarin aku kembali kak setelah 8 tahun kalau nggak salah aku hiatus, aku kembali di stand up night special show khusus untuk orang-orang Medan, stand up comedian Medan kak. Di mana tuh? Di Jakarta di Usmar Ismail apa ya, yang di Kuningan kak. Itu di sebelah Paspes, di situ acaranya. Yang main adalah stand up Medan, namanya Berani Dimanapun Medannya. Setelah 8 tahun kak, aku nggak stand up.
Terus nulis rasanya? lagi. Dibantu Bonar. Readingnya, Bonar, iya, nulisnya sama Bonar gitu kan. Pas tampil nggak ada satupun yang ngaku tulis ku bawa. Lupa Kak. Lupa. Jadi kayak, ya yang mana nih ya? Udah cerita aja gitu. Alhamdulillah orang-orang pada applause. Nggak bom. Enggak, alhamdulillah. Memang mereka sudah menunggu wanita gila ini untuk kembali lagi. Gitu ceritanya. Tapi kau biasanya kalau stand up materimu apa sih? Keresahanmu apa biasanya? Keresahanku adalah menjadi perempuan 30-an yang masih single lah. Itu kan sekarang. Apalagi? Itu kan sekarang. Kalau dulu perempuan gendut, keresahanku. Kesenjangan-kesenjangan sosial apa yang kami hadapi ketika jalan ke mall, orang-orang ditawarin kayak baju, makeup. Kalau perempuan gendut ditawarinnya adalah alat kesehatan. Cek darahnya kak, ini kak ada alat tensi. Umurku masih 20-an udah kau tawari alat tensi. Gila kau ya, aku gitu. Kalau sekarang boleh. Udah 30-an. Ada yang mau endorse nggak nih? Check up. Boleh dong, gitu. Gitu. Oke, Yes. sekarang berkembang menjadi tetap perempuan gendut nggak? Yang single? Iya, perempuan gendut tetap. Tetap perempuan gendut, single. Makanya kalau di story-story kau suka Anak dudut. anak dudut Anak lagi dudut. masak arsik nih. Iya, gitu ya. Anak iya. dudut lagi. Anak gundut kalau gemesnya. Memang gitu. dari kecil sudah berlebihan berat badan? Yes. Dari kecil aku udah sebulet ini. Jadi nothing new dong sebenarnya? Oh bukan, enggak. Jadi enggak dari lahirnya enggak sih Kak. Lahir aku 3,2. Oh normal. Normal ya, Iya. 3,2. Bahkan aku nggak minum susu Kak. Oke. Aku laktos intoleran Kak. Jadi enggak gendut sama ASI? sekali. Tidak ASI. Tidak ASI. Air tajin? Air tajin kayaknya bapakku apa sih? Air hujan apa ya Pak? Apa sih Pak yang dikasih? Air hujan organik? Iya kayaknya ya. GMO. Non-GMO? Non-GMO Iya. ya. Kau jadi inang dapur itu kalau kayaknya Aku nulis niru Kakak. aku kayaknya harus nulis keresahanku soal yang kayak gitu-gitu biar sekalian gitu ya. Iya, boleh. Iya. Oke. Jadi keresahannya adalah sekarang perempuan gendut berusia 30-an yang masih single. Oke. Keresahannya seperti itu. Lebih padat lagi kan itu, Iya. lebih banyak lagi yang bisa dikulik Tapi sebenarnya. banyak yang bisa relate nggak? Banyak banget, Kak. Oh iya. Banyak banget ini, mudah-mudahan akan dipotong ya. Jadi awal aku stand up kemarin aku langsung masuk dengan pertanyaan adalah siapa di sini yang masih berusia 30 tahun? Siapa di sini yang udah berusia 30 tahun angkat tangan? Siapa yang masih single? Kan kosong. Maksudnya makin banyak turun. Cie, yang bebas. Orang-orangnya gitu kayak gitu. Iya. Cie, yang masih main Bumble aku gituin. Iya. Coba dong cek siapa yang lagi online aku gituin. Sekitar sini ya Kena gitu. banget lagi. Kena lagi kayak iya aku kan gitu kan perempuan-perempuannya. She's talking about me. Iya. Ya udah akhirnya aku keresahannya adalah aku bicaranya tentang perempuan berusia 30 tahun single dan main date application. Kan gila itu, Kak. Menurut aku gila. Karena yang aku alamin gila-gila semua gitu. Oke. Jadi kayak iya ada perempuan yang berani ngomongin soal date life-nya dia di antara ratusan orang ini, menurut aku agak sedikit bahaya. Untungnya kenapa aku mau ikutan stand up itu karena yang datang hanya benar-benar penikmat stand up, Kak. Mereka nggak akan video. Nggak, iya itu. Aku suka. Itu loh. Ini udah memasuki tahun kedua ya. Sejak Raditya Dika bilang sama aku bahwa Kak, ditulis aja deh keresahannya. Nggak apa-apa, coba aja dimainin di latihan. Gitu. Dia kasih tahu komunitas-komunitas yang ada di Bali. Udah kenalan pun aku, udah ngobrol, udah apa. Tapi aku nggak ada keberanian. Aku takut dihakimi kita. Kan nggak ketika mereka datang mereka udah tahu itu kan stand up night ya Kak ya. Itu adalah atau open malam. mic. Iya, open mic adalah tempat di mana mereka berlatih gitu. Jadi mereka malah harus lebih jujur gitu. Itu aku karena nggak pernah masuk ke situ, aku selalu berpikir mereka adalah penonton atau audience atau klien bahkan yang biasa meng-hire Sofina Vita sebagai MC. Nggak boleh kotor mulut kau ya, ku sabuni. Aku nggak bisa keluar dari situ jadinya. Sementara aku merasa di usiaku yang sekarang supaya hidup ini lebih berwarna ya di saat anak-anak udah besar, I think I have to break that wall gitu. Yes. Gitu kurasa.
Tapi kayak aku takut dihakimi. Tidak usah takut. Mereka nggak akan video terus naik tiba-tiba jadi Aku nggak tahu sih, tapi mungkin kakak dari depan udah bilang di sini nggak usah ada yang videoin ya gitu. Karena kalau stand up night itu langsung ada yang bacain peraturan-peraturannya, tidak boleh video, tidak boleh foto, tidak boleh posting gitu kak. Nah, kalau kita postingin diri kita sendiri tanpa audio bisa dong. Maksudnya gimana tuh? Ya kan lagi stand up nih. Ya untuk mencitrakan bahwa gue mulai masuk nih Kulon Won ya. Boleh banget kalau kakak yang mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Tapi mereka gitu. biasanya solid untuk nggak ngasih tahu dia lagi ini loh, lagi latihan, bahasannya jangan. enggak. Makanya aku suka karena ini eksklusif, hanya kalian yang datang yang boleh ngedenger permasalahan dan keresahan aku gitu. Iya itu. Itu kak. Jadi kalau komunitas biasanya nggak serese itu sih kak. Yang rese maaf nih ya, yang rese biasanya yang datang gratisan. Sorry. Itu dimanapun juga sih. Iya kan kak, dia kau udah datang gratisan, menikmati nih suguhan orang gitu kan, dan rese gitu, jadinya bikin rusuh itu. Nggak ngerti dan dia bukan penikmatnya. Tidak aku salahkan, tapi mungkin memang di situ bukan untukmu gitu. Berarti anak stand up itu kalau sampai bisa bikin show tunggal dan yang lain-lain, berarti dia sudah bangun komunitasnya ya. Kampung Galianya itu sudah dia bangun ya. Suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys! Anak stand up itu kalau sampai bisa bikin show tunggal dan yang lain-lain, berarti dia sudah bangun komunitasnya ya. Kampung Galianya itu sudah dia bangun ya. Dan kepercayaan dia kalau orang-orang akan mengerti keresahannya sih. Itulah. Mentalnya sih Kak luar biasa, orang-orang yang punya stand up show. Menurut aku mentalnya luar biasa. Aku belum ada di fase itu, masih jauh. Dan mungkin aku nggak yakin aku akan ada di fase itu. Why? I actually think you'll be very funny. Belum lagi Kak. Lebih ke keberanian ya? Keberanian sama satu lagi menurut aku jarang nulis ya Kak ya. Aku nulis hanya kayak yang kemarin setelah 8 tahun aku baru sekali. Menurut aku ketika aku mau melakukan itu, aku benar-benar harus komit setiap hari nulis kayak kata Bang Panji. Setiap hari tulis, ya, apapun, setiap hari tulis gitu. Lagi. Itu. Iya. Gitu. Sementara orang kayak aku yang ada bakat overthinking, nggak selalu kutulis. Nah, di sini aja ya Kak. Ya di sini. Paling kalau udah mau tumpah, ambil kalimat punchline-nya atau apa, aku taruh di notes handphone. Jadi kayak nyimpenin bahan, tapi nggak aku masak gitu loh. Nah, harusnya dimasak aja ya Kak. Kita kayak semua resep-resep makanan yang kita kumpulin, kita capture ya. Iya. Selama ini yang follow Gita di Instagramnya akan tahu ini juga aneh nih anak nih. Nggak pernah ada, hampir jarang reels kau masak. Adalah sekali dua kali ketika kau udah di pressure sama Pips. Baru-baru ini. Sisanya di stories yang kayak 24 jam pun hilang ini. 24 jam pun hilang ini gitu ya. Kenapa tuh ya? Karena aku ngejar pahala. Maksudnya apa pahala lagi? Kargo. Bukan Kak, maksud aku kayak, kan aku kalau orang jahat ya, kayak aku bingung nyari pahala di mana lagi. Mamaku sudah tidak ada, bapakku sudah tidak ada gitu kan. Di mana ya baik-baikin orang tua, aku udah nggak bisa nyari pahala di mana. Ternyata kan pahala yang paling gampang adalah ilmu yang diteruskan. Oh, jadi kau ngasih resep yang kalau misalnya ternyata dimasak orang rikuk, terus yang masak adalah keluarganya dan bahagia, mungkin Tuhan akan ngasih sedikit pahala karena udah bikin keluarga itu bahagia. Jadi aku kayak ngerasa, oh ya mungkin ini bisa jadi sumber pahalaku yang baru gitu. That's a good way of seeing it loh. Karena aku juga sering dimintain
resep. Ah. Tapi kan karena ini yang aku naikin ke Instastory kan lebih ke masak dan bukan bakingku kan. Baking kan udah jelas lah aku ada. Kalau masak kan lebih ke kayak orang jamming gitu loh. Iya. Ya kan? Nah kan Seenaknya malas ya abis Kakak. itu duduk terus tulis lagi hanya buat orang-orang itu gitu. Iya, kalau sekarang aku Kak, berapa tadi ya? Berapa sendok sih gulanya tadi ya? 2 ya? 2 aku tulis Kak. Terus nanti aku buat di caption, biasanya kan aku nggak mau se-effort itu. Gila yang makan aku, kalau kepedesan aku, yang keasinan aku, kenapa aku repot gitu. Tapi ternyata aku ngelihat awalnya adalah ketika aku posting dan sedikit rajin aku bikin caption di IG story-nya, ada orang yang capture dan mencoba masak dan dia bilang, Kak Gita enak banget, aku masakin untuk suamiku bilang enak banget. Terus aku gini, gila, aku aja ketika makan sesuatu yang enak terus aku bilang, ya Allah masuk surga nih siapapun yang masak ini gitu. Kan aku gitu kok, masuk surga, gila ini ya, siapa kok bisa? Surga kan gitu kan Kak. Siapa tahu didengar malaikat terus kayak, iya deh surgain aja gitu. Kan mantep ya Kak. Siapa tahu ternyata resep yang aku bikin dari kemalasanku yang kubunuh itu bikin aku masuk surga, siapa tahu nih. Gitu, memberikan inspirasi dan harapan. Harapan untuk aku si bandel ini. Semacam perpanjangan tangan berkat dari Tuhan ke mereka yang tadinya mau give up ya. Aku masaklah buat suamiku gitu. Ternyata enak. Perkawinannya pulih gitu. Iya Kak. Masuk surga ya Allah. Gara-gara ayam garlic. Ketumbar garlic ya. Gitu. Oh gitu. Oh lucu juga ya cara melihatnya. Oke. Iya, aku mikirnya kayak gitu aja Kak. Oke. Siapa tahu bisa jadi sumber pahalaku yang baru gitu. Emang dulu Mama suka masak? Banget. Jadi karena aku sering lihat kau kalau masak gini, itulah kan Bu Nani udah gitu kau bikin kayak challenge ke kakakmu kan. Dona Clara bangun kau jam segini kau belum masak. Kita jadi ngikutin kan. Kakaknya bangun kan nih. Soalnya kakaknya kan di lock akunnya kan kalau mau kita kepo. Nggak lama nanti muncul kakaknya dia repost. Aku udah masak ini, udah masak ini. Kakakku ternyata boleh kau, boleh. Besok aku balas ya gitu. Balas-balasan itu. Mamaku masak banget kan ibu rumah tangga ya Kak. Beneran kerja hidup mamaku tuh hanya untuk serve keluarganya. Yes, gitu. Dari bangun paling pagi, tidur yang paling lama, memastikan semua masakan favorit anak-anak dan suaminya juga tersedia gitu. Tapi itu emang mama-mama banget. Luar biasa sih Kak. Hampir tidak pernah mengurus dirinya sendiri dan karena yang ngeluh. Iya. Merepet lah sekali-sekali. Iya, merepet karena emang anaknya begundal aja gitu kayak kok mama nggak ada ngeluhnya sih. Kenapa sih aku harus bangun pagi? Kenapa mama nggak pernah ngomong kayak gitu? Oh tapi iya, enggak sih. Iya kan Kak. Kenapa kakak nggak pernah ngeluh kayak kenapa aku harus bikin sarapan? Kenapa nggak kalian aja yang bangun lebih pagi dan bikin sarapan sendiri? Kalau memang kau seleranya bikin nasi goreng, ya masa aku hari ini cuma mau bikin roti bakar kan bisa aja gitu. Tapi enggak. Iya, make sure ada. Nah, ini kesukaannya si Ade, ini kesukaan si kakak. Jadi itu yang kau adopsi dalam hidupmu. Berarti udah siap nanti ketika jadi istri kayak gitulah kau model that kind of a wife gitu. Martha Stewart dari USU. Cuma masaknya doang. Kalau merepetnya aku pasti akan lebih merepet daripada mamaku yang ada turunan Jawa. Oh iya dia ada Jawa ya. Iya, dia lebih tenang gitu. Iya. Enggak deh yang lebih tenang bapak aku ternyata. Orang-orang bahkan berpikir bapak aku yang orang Jawanya Kak. Karena bapakku yang gitu, tiba-tiba piting kepala orang gitu. Tapi papa lebih tenang, yang parsip, brutality kalau kata orang Batak ya. Parsip dia. Pendiam kan? Iya. Parsip. Iya. Kalau di keluarganya aja dia ini lucu, di luar mah kayak resting bitch face-nya papaku kenceng juga kan kayak wah. Tapi kayaknya semua orang Batak resting gitu bitch ya. Kenceng kali kok mukanya gitu. Iya. Nah berarti Mama tuh berarti meninggal tahun lalu ya? Iya tahun 2024. Ya, itu pun nggak ada Gita berarti? Ada, aku resign dari kantorku yang terakhir karena mau ngerawat mamaku sakit Kak. Berdasarkan kejadian yang dulu sama Bapak? Yes, aku tidak mau menyesali lagi. Betul. Dan kali ini terobati dong? Terobati banget. Cuma aku herannya ya kan, kakakku kan setahun sebelum mama sakit itu, mama sakitnya 3 tahun Kak. 3 tahun sebelum meninggal dia sakit, ternyata di usianya yang ke-65 atau 66 dia sudah punya diabetes. Mama juga? Yes, tapi dokter bilang ini mah bukan, ini mah baru emang karena usianya aja gitu. Metabolismenya udah ngedrop banget. Oh gitu ya dok ya. Dari situ udah ngedrop sampai setahun terakhir. Dan COVID juga mama itu tipikal orang yang suka jalan-jalan. Ketika COVID dia jadi stres kan ya Kak ya, nggak bisa kemana-mana, betul. Jadi di situ pikirannya setahun terakhir kakakku bilang,
kok nggak kepikiran untuk resign aja, yuk kita tungguin Urus mama aja mama yuk gitu. Kenapa ngomongnya kayak gini, sampai akhirnya 3 bulan apa 6 bulan sebelum meninggal aku memutuskan enggak, aku bulat kayaknya harus nungguin mamaku. Aku nggak mau penyesalanku yang sama terulang, aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku resign di bulan Desember, mama meninggal 5 Februari Kak. Jadi dia kasih kesempatan aku sebulan untuk bener-bener jaga dia. Pulang nggak kau ke Medan itu? Pulang aku Kak, aku wah nangis ya Kak. Karena gila 10 tahun aku udah tinggal di Jakarta, membangun hidup aku di sini. Terus aku dipaksa, aku ngerasanya dipaksa karena keadaan memaksa aku, bukan mamaku apa segala macam. Aku harus ke Medan, aku nggak tahu akan selama apa. Berarti aku for good, aku udah mikir aku pindah ke Medan for good. Ternyata cuma sebulan mamaku ini ngasih kesempatan aku kayak, udah sebulan aja, nanti abis itu kau balik lagi, cari mimpimu lagi gitu. Sebulan tapi aku puas banget. Walaupun pada saat itu dia udah sangat ngedrop ya, gitu. Komunikasi juga sudah sangat terbatas. Berarti sekarang sudah tidak ada papa, tidak ada mama. Mama, yahut rasanya. Rasanya seperti nggak ada pegangan berarti ya, Wah. kalau orang nggak punya mama dan papa. Karena aku kehilangannya papa, mama masih ada dan kita jaga banget gitu ya. Jaga banget si mama ini, kita kepengen dia panjang umur. Dia juga bilang, aku maulah lihat cucuku nanti wisuda, lihat dia kerja. Nah, mantep tuh Kak, mamaku udah gak kayak gitu soalnya. Oh, nggak ada harapan. Gak ada harapannya, jadi dia bilang seperti itu terucap. saya sudah puas. Dia bilang, saya rindu suamiku. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu. Dia udah setahun terakhir itu dia bilang, aku rindu papamu. Aku setiap pulang ke Medan, aku sebulan sekali pulang ke Medan Kak. Aku setiap pulang ke Medan, aku selalu ke kuburan papaku. Terus aku bilang, kau jangan rindu sama binimu, jangan kau panggil nani, jangan, aku gituin di kuburan papa. Betul ya Pak, jangan kau rindukan, oke? Aku gituin. Tapi ternyata ya gimana ya, dia cintanya sama Benny, jadi kayak rindu kali aku sama Benny. Nggak bisa nih aku rindu kali. Udah kayak gitu 10 tahun kan mereka pisahnya. Maksudnya Dari nggak ada papa 10 tahun. Tapi emang itu suatu hal yang kita nggak bisa pernah ngerti sih dalam hubungan suami istri sih. Karena Iya, Kak, ya? kedalaman satu, kan 2 menjadi 1. Itu nggak pernah kita bisa Sampai aku mengerti bilang, sih, sampai mama kita nggak pengen lihat kita nikah. Akhirnya aku keluarkan kata-kata itu kayak Kak. kamu mempressure dong in a way. Yes, gitu kan. Ayo lama kita nikah nih tahun depan. Aku selalu bilang kayak gitu. Kan mama udah bilang, aku sering bilang, "Ma, aku bahagia dengan atau tanpa pernikahan." Aku bilang kayak gitu. Percayalah, mama nggak perlu takut. Aku bilang kayak gitu. Aku bahagia lahir batin. Terus dibalikkan sama mamaku, kan kau udah bahagia katanya. Nggak nikah pun mama tahu kau bahagia katanya. Mama rindu papa. Udah itu aja yang dibilangnya. Rindu kali dia. Bahkan sebelum mau meninggal tuh dia suka band yang udah manggil-manggil gitu loh Masa? Kak. Iya, aku kayak nanti ponakanku masuk ke dalam band. Bukan bro, aku bilang itu cucumu, bukan suamimu. Aku udah Bukan gitu. masuk ke Alzheimer atau demensia, enggak? Aku tanya sama dokter, dok, apakah takut? Karena sewaktu mama sakit dan di opname mungkin hampir sebulan, dia lupa anak-anaknya namanya. Jadi aku langsung takutnya demensia. Terus dicek syaraf otak, aman Kak, aman. Ini mah karena kelamaan di rumah sakit aja katanya. Minum vitamin untuk otak juga aman nih gitu. Ternyata enggak. Emang kayaknya udah di visit sama papaku beberapa kali lah setiap dia ngedrop kayaknya Kak. Gitu. Ya udahlah, dia udah rindu sama suaminya. Kita siapa untuk menghalangi itu ya Iya, Kak? dia minta ke penciptanya. Dia punya negosiasi secara spirit berbeda, kita kan nggak bisa Iya, ikut nggak campur tahu, ya. Walaupun itu orang tua kita ya. Betul. Apa rencanamu ke depan nih? Ada film kah? Kecuali yang nanti kita bareng itu Iya, ya. Agustus itu. Nggak tahu deh, tanya ya sama Bunda Korla. Emang boleh nyebut dia? Boleh. Kayaknya udah diposting dah Kak. Enggak. Oh belum ya? Baju yang kau pakai baju itu aja masih kusimpan. Tadi aku gini, Mau tahun posting ini- gitu ya? Iya, tahun ini Jangan, ulang tahun ku posting ini gitu. Jangan ya, dong, belum Kak. ada, simpan Jangan lagi. lah Kak. Iya, enggak lah. Jangan. Ya editor, capek deh itu kan editnya. Gitu. Oke, jadi next apa nih yang paling dekat di tahun 2025 ini? 2025 mudah-mudahan ada film baru, tapi aku nggak tahu ya, manajer aku belum ngasih tahu deal atau enggaknya. Tapi aku suka sekali sama film ini gitu. Aku kan kerja berdasarkan suka nggak suka Kak. Oh gitu. Suka nggak suka, aku nggak
ini sih jeleknya aku, Kak. Aku suka sama orang-orang pintar. Oke. Bukan berarti yang aku tolong nggak pinter ya gitu Iya. kan. Tapi memang terkait waktu apa segala macam mungkin ya. Tapi kalau misalnya aku suka kali sama orangnya, suka kali sama karyanya, dan aku selalu penasaran, aku pasti akan gimana caranya aku bisa kerja sama dia. Bagian dari itu. Mau jadi bagian dari itu. Yes. Bagian kalau kata bapakku almarhum dulu, pemikirannya itu pakai V. Pemikiran. Biar tahu dulu aku pemikiran kau gitu. Ya. Bapak Iya. kakak Sunda juga ternyata Enggak, lebih kental ya. padahal dia besar di Cikaso. Kalau katanya Batak, nama pemikiran kau itu. Ai. Kerja di pabrik. Oh di pabrik ya. Verma Lepis itu ya Iya, jadinya ya. iya. Kebalik. Ini kayaknya mau ada tangan muncul aja. Tiba-tiba. Gimana sih? Bagus ya robotnya. Iya. Bagus nggak? Bagus, ya? bagus Ini mau ngasih robotnya. buat kita. Si paling overthinking hati yang gembira adalah obat ini. Wow. Semoga kita suka membaca Heeh. dan berkenan. Ya ampun Kak, terima kasih Kak. Welcome. Mudah-mudahan hatiku segera gembira biar jadi obat nggak hanya untuk diriku tapi untuk orang lain Tapi juga ya, Kak. udah loh Gita, Masa kita sih, nggak Kak? ngerasa kalau kita udah jadi pengobat hati banyak orang. Iya aku memang nggak ngerasa kayak gitu tau Kak. Celutukanmu itu loh, selalu lucu menurutku, yang kayak masa enak surga itu kan walaupun you mean it tapi lucu lagi gitu. Emang kayak gitu. Iya. Ya amin. Terima kasih Kak Sofi. Terima kasih ya Gita karena sudah tidak menyerah dalam hidup dan membuat kami yang dari tadi mendengar kisah hidupmu itu juga, if Gita can do it, I can do it. Of course you can do it. Enak aja, enggak lah. Seberat-beratnya hidup maksud aku kayak there's a reason kenapa Tuhan masih belum mencabut nyawa kita dari bumi gitu. Pasti karena kita masih punya manfaat Kita masih untuk punya orang lain. purpose lah. Yes, Purpose ya. itu dia. Gita Anggini Hita Butar-Butar. Terima kasih atas kedatanganmu. Dek. Sama-sama Eda. Terima kasih sampai kau tinggalkan pancimu, sopmu semua kau Nggak ada, tinggalkan. hari ini aku tidak memasak, hari ini 2 hari ini aku tidak belajar karena aku tahu hari ini aku akan ketemu Kak Sofi. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari dan jangan lupa you are loved. Yeay. Mau lihat ya. Sama-sama Eda. Sama tuh nggak ada bahasa Batak. Welcome nggak ada. Nggak ada. Same. Sama maaf nggak ada. Hah?